Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini Allah mentakdirkan kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal kita menjadi amal soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di makalah yang ke-12. Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israel. Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel. Wa qala, dan Allah berfirman, Samtuka 'anil batil li saumun. Kamu diam dari kebatilan itu adalah puasa. Wa hifdzuka al-jawarih 'anil maharim li salatun. Kamu menjaga anggota tubuh untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan sesuatu yang haram, itu juga adalah salat. Wa iyasuka 'anil khalqi li shadaqatun. Sedangkan putus asa dari makhluk Allah adalah sedekah. Wa kaffukal adza, menahanmu untuk menyakiti anil muslimin, dari orang-orang Islam, li, karena aku, kata Allah, jihadun, adalah sebuah jihad. Ada 4 hal yang diperhatikan dalam statement ini. Pertama adalah berdiam diri dari kebatilan. Ustaz, apakah ketika ada kebatilan itu kita memang harus berdiam diri? Kalau menurut saya tergantung posisi kita masing-masing. Kalau jenengan itu mampu melakukan, merubah sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang baik, menurut saya lakukan. Jangan diam. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk melakukannya, minimal itu tidak suka dalam hati. Yaitu yang disebut dengan ad'aful iman. Orang yang paling lemah imannya. Kan begini, hadis yang lain itu, marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam tastati, jika tidak mampu, fa bilisanhi, maka dengan lisannya, ngomong. Kalau enggak bisa, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Bapak Ibu sekalian, merubah kebatilan dengan tangan itu bukan berarti memukul ya, tetapi dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang Anda miliki. Makanya kayak legislator, anggota DPR itu, ya rubahlah sesuatu yang dianggap kurang baik itu dengan undang-undang wewenang yang dia miliki, karena dia bisa menciptakan undang-undang. Saya ingat tentang halal ya. Halal itu sebelum menjadi undang-undang jaminan produk halal tahun 2014, di zamannya Pak SBY jadi presiden, zaman-zaman terakhir itu, MUI sudah lebih dulu mengadakan program sertifikasi halal. Jadi perusahaan-perusahaan itu dulu, Pak, kalau mau memiliki sertifikat halal itu datang ke MUI. Tapi itu sukarela, voluntary namanya ya. Voluntary itu artinya tidak memaksa. Ya, dia mengajukan dilayani, tidak mengajukan tidak apa-apa. Nah, dengan hadirnya undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal 2014 itu, maka sekarang UMKM itu wajib hukumnya melakukan sertifikasi halal. Kalau tidak, maka nanti ada teguran. Ya tentu ada proses-proses berikutnya. Maksud saya begini, bahwa bisa jadi sesuatu yang baik itu diawali bukan dari negara, tapi diawali dari bawah, dari masyarakat. Common sense ya. Publik menginginkan itu, lalu kemudian diakomodir oleh
negara. Iya kan? Halal itu bukti nyata. Lahirnya undang-undang pornografi, porno aksi. Itu dari dulu MUI sudah memperjuangkan yang namanya pornografi, porno aksi. Memperjuangkan untuk terus disuarakan. Akhirnya golah jadi undang-undang. Itu yang saya bilang bahwa faliwayirhu biyadi itu bukan cuma sekedar memukul orang. Justru memukul itu sekarang menjadi melanggar undang-undang. Ada orang berbuat salah langsung dipukul gitu, salah itu. Nanti berbenturan dengan undang-undang. Kok mukul orang gitu. Maksud saya, dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan wewenang yang dia miliki itu, dia bisa merubah kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu yang saya maksud. Tangan itu simbol kekuasaan, bukan memukul orang. Yang kedua, fabilisani. Dengan lisannya yang ngomong. Kalau ngomong tidak didengar ya demonstrasi, itu terakhir-terakhir itu demonstrasi ya. Kalau nggak bisa, maka cukup dalam hati. Nah, kata Allah, kamu berdiam diri dari kebatilan itu karena aku, karena Allah, ya, itu sama dengan kamu berpuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak mampu, lebih baik diam. Tapi kalau mampu, menurut saya lakukan. Pak, bagaimana kalau saya mampu, tapi kemudian nanti diserang lah, ini yang saya bilang main jebak-jebakan. Apa istilahnya itu? Pak? Sandra-sandraan. Nah, itu yang nggak bagus tuh. Ya, Wallahu a'lam, saya tidak tahu kasus yang terbaru yang pagar laut yang lagi ramai sekarang itu permainan siapa saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas bagi saya, ya melanggar. Wong itu laut itu kan harusnya dimiliki oleh negara, bukan dimiliki oleh perorangan, apalagi perusahaan-perusahaan swasta. Nah, tapi kita diam, tidak berani mendobrak itu, ya sudah sama dengan kita bersedekah. Tapi kalau berani, lakukan. Tidak, gitu maksud saya. Nah, yang kedua, kamu menjaga anggota tubuhmu untuk tidak berbuat sesuatu yang haram, sama dengan sholat. Jadi, menjaga tangan supaya tidak mencuri, menjaga kaki supaya tidak pergi ke tempat-tempat yang maksiat, itu sama dengan kita sholat. Sedangkan kamu putus asa dari orang itu, putus asa artinya tidak membutuhkan orang itu sama dengan kamu bersedekah. Sering saya bilang bahwa kita ini butuh orang iya, tapi menggantungkan hidup kita dengan orang lain itu jangan. Karena manusia itu pasti ada batasnya. Sekedar butuh iya, tapi kalau menggantungkan hidup karena orang lain, menurut saya jangan. Dan yang terakhir, kamu menahan diri tidak menyakiti orang, itu sama dengan jihad. Lisannya tidak ngerasani orang, tangannya tidak memukul orang, kakinya tidak menendang orang, dan sebagainya lah gitu. Itu pahalanya sama dengan pahala jihad. Nah, itulah Bapak sekalian. Saya lanjut ke makalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Pak termasuk sahabat min ahli suffah. Sahabat min ahli suffah. Sahabat-sahabat yang memang oleh Allah oleh Nabi Muhammad dikader menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Itu kan Nabi Muhammad ditegur. Karena semua sahabat dilatih berperang. Sehingga ditegur oleh Allah dengan ayat itu. Tidak sepantasnya semua umat Islam itu digiring ke medan perang. Mbok yo dikader sebagian dari mereka itu untuk mendalami ilmu agama. Sehingga nanti mereka pulang ke kampung halamannya itu bisa memberikan ujangan nasihat kepada orang-orang di sana. Dan itu yang saya bilang bahwa tidak harus semuanya itu harus ke medan tempur. Tapi sebagian dari mereka juga harus ada yang mendalami ilmu pengetahuan. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang min ahli suffah. Orang yang mendalami ilmu bersama Nabi itu. Jadi Nabi itu punya sahabat namanya min ahli suffah. Kerjaannya sehari semalam itu ngaji bersama Nabi. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ya. Ada Abu Hurairah, ada Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya. Itu semua adalah sahabat-sahabat dekat dengan Rasulullah yang memang dikader untuk menjadi seorang ilmuwan. Sementara ada sahabat lain yang memang dikader untuk berperang. Ya, Abdullah bin Sufyan,
dan ya Umar bin Khattab dan seterusnya itu ya sahabat-sahabat sing fisiknya kuat. Tapi ada yang memang keilmuan, seperti Sayyidina Ali itu sahabat yang keilmuan, Pak, dan seterusnya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, arba'atun min dzulmatil qalbi. Ada 4 hal yang bisa menggelapkan hati itu. Batnun syab'an, perut yang terlalu kenyang. Ini, Pak, meskipun kita belajar teori kedokteran sama, bahwa makan terlalu kenyang itu juga kurang bagus, terutama menjelang tidur, itu nggak bagus. Ya. Ini ada kelanjutan. Batnun syab'anun min ghairi mubalatin, perut yang terlalu kenyang. Yang kedua, wa suhbatu zalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim. Makanya saya bilang dalam teori pendidikan itu ada 3 hal yang mempengaruhi karakter orang. Pertama, bapak dan ibunya. Yang kedua adalah keluarganya, sekolahnya. Yang ketiga adalah masyarakatnya. Nah, kalau orang yang biasa berteman dengan orang yang zalim, itu biasanya terbiasa juga dia berbuat zalim. Yang ngapunten. Saya kalau lihat di kampung-kampung itu, kadang-kadang anak-anak kecil misu-misu itu, ya karena memang gerombolnya ya di situ, komunitasnya itu. Saya yang alumni pesantren mendengarkan kalimat maaf, jancu itu, telinga saya ini gatel gitu. Ngomong gak enak jancu itu. Tapi bagi anak-anak di pinggir jalan itu, yang namanya jancu itu udah biasa, Pak. Gitu. Oh ini cuk. Biasa itu mereka itu. Pak, itu kok bisa begitu? Karakter itu dibangun dari pergaulan. Karena mereka bergaul dengan teman-teman yang seperti itu. Sehingga kalimat jancu itu dianggap biasa bagi mereka. Kita yang alumni pesantren, terutama saya, yang mendengar itu tuh gatel kelingin. Ngomong apa gitu. Nah ini yang saya bilang, wa suhbatu dzalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim itu nanti bisa mempengaruhi karakter kita juga. Saya ditanya orang, Ustaz, kok milih-milih teman? Saya bilang, kalau milih teman tuh harus. Kalau kenal dengan siapa aja kenal. Kenal dengan bajingan, enggak apa-apa cuma kenal. Tapi kalau berteman yang sehari-hari bersama dengan kita, menemani kita, kemudian di saat kita jatuh dia hadir, itu harus milih orang. Tapi kalau cuma sekedar kenal dengan bajingan, kenal dengan perampok, itu oke, enggak apa-apa, namanya kenal kok. Gitu. Bahkan menurut saya itu kenal dengan orang-orang yang seperti itu penting, supaya kemudian kita juga punya punya cantolan gitu. Saya pernah, Pak, diajak dulu guru saya waktu ceramah di Madura itu, kalau di Madura kan pengajian itu kalau enggak malam enggak asik, Pak. Jadi di Madura itu pengajian itu jam 1 malam itu biasa. Kalau Surabaya jam 10 sudah ditinggal sama jemaah. Jam 10 saat udah malam waktunya orang tidur ya. Tapi kalau di Madura, di desa itu pengajian jam 1 malam itu masih. Bahkan kadang-kadang itu malas mau pulang ke rumah. Kenapa? Wis tanggung. Tanggung itu artinya ya daripada nanti pulang ke rumahnya jauh, ya mendingan sekalian aja tidur di situ sampai nanti subuh, kira-kira begitu, Pak. Nah, satu ketika kiai saya ini perjalanan pulang dari pengajian itu, ya mungkin saya tidak tahu, ya biasalah, dulu kan masih sepi Madura, sekarang aja sudah ramai itu. Ya ada orang mencegat di tengah jalan gitu. Ya biasa kan, komunitas kiai itu juga punya kenalan bajingan-bajingan itu biasa. Begitu dicegat, dia sebut, kiai saya itu nyebut nama seseorang. Ya belater lah bahasanya orang Madura itu belater. Oh saya orangnya ini gitu. Oh ini ngomong apa Haji? Lanjut. Sehingga kiai saya itu bilang gini, pentingnya kenal dengan bajingan itu begitu. Di saat kita kepepet itu ada orang yang bisa bantu. Tapi kalau teman yang sehari-hari bersama dengan kita, ya harus milih. Tapi kalau kenal dengan siapa aja kenal tuh boleh gitu. Kenal dengan maling gak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu belajar ilmunya mereka juga, supaya kita tidak kemalingan gitu kan, dan seterusnya. Nah itu Bapak sekalian. Yang ketiga, wa nisyanu dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu. Nah ini Pak, kadang-kadang kita penting ya untuk berkontemplasi, merenung, itu penting.
Sayyidina Umar itu Pak, pernah satu ketika itu ketawa, pernah satu ketika itu menangis. Ketika sahabat lain, ketika masuk Islam ya. Ketika sahabat lain bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau tiba-tiba ketawa?" Kata Sayyidina Umar, "Saya dulu sebelum Islam itu lucu ya." "Kenapa kok lucu?" "Saya bikin Tuhan itu dari adonan roti." Jadi adonan roti itu Pak dibikin kayak patung gitu loh. Disembah oleh Sayyidina Umar. Nah itu kalau lapar dimakan, kuping. Sehingga Sayyidina Umar itu kadang-kadang ketawa, iya kok ada Tuhan dimakan. Tapi kadang-kadang beliau itu menangis terseduh-seduh. Satu ketika dalam kesepian. "Sahabat, kenapa kok tiba-tiba nangis?" "Saya ingat dengan anak perempuan saya yang saya kubur hidup-hidup." Sayyidina Umar itu pernah punya dosa. Punya anak perempuan itu merasa aib. Merasa aib. Sehingga itu karena merasa aib ya punya anak perempuan. Langsung dikubur hidup-hidup Pak. Yang bikin Sayyidina Umar itu menangis itu kadang anak yang mau dikubur itu sempat memegang-megang jenggotnya Sayyidina Umar itu. Ya, sebelum beliau masuk Islam, kan Sayyidina Umar sebelumnya belum beragama Islam itu. Jadi anak mau dimasukkan ke kuburan itu sempat pegang-pegang jenggot. Nah itu Sayyidina Umar kalau ingat itu nangis Pak. Nangis terseduh-seduh. Sampai sahabat itu bertanya, "Kenapa tiba-tiba nangis?" "Saya kalau ingat masa lalu saya itu saya nangis." Tapi kalau ingat yang bikin Tuhan dari adonan roti ketawa. Kok ada Tuhan dibuat dari adonan roti, kalau lapar dia makan gitu. Dan seterusnya. Nah itu Sayyidina Umar. Ini penting. Nisyanu dzunub al-madiyah. Jangan sampai kita merupakan dosa-dosa yang lalu. Maka harus jelas. Maksudnya itu harus ketahui bahwa saya dulu pernah berdosa di tempat ini melakukan ini itu harus diingat. Ya. Itu. Ustaz, apakah minta maaf itu harus menyebutkan dosa masa lalu? Gini, dalam fatwanya ulama itu, kalau dengan menyebut dosa masa lalu itu malah tambah runyam, lebih baik gak usah disebut. Sampean naudzubillah pernah pacaran dengan istrinya orang. Terus aku tobat. Lalu mau minta maaf. Saya minta maaf ya. Dulu istrimu itu pernah tak gendaan dengan saya. Itu kan malah tambah runyam situasinya. Lebih baik tidak usah disebut kesalahannya apa. Semendingan ya sudah saya minta maaf selesai gitu aja. Tapi kalau dengan disebut itu tidak semakin runyam, maka lebih baik itu disebutkan. Itu. Nah, ini yang yang menginspirasi bahwa orang berbuat salah itu harus disebutkan kesalahannya apa. Ya, misalnya apa? Ya kalau pejabat mungkin dia korup. Perlu nggak dia menyebutkan kesalahannya apa? Ya kalau semakin runyam lebih gak usah disebutkan. Tapi kalau tidak ya harus disebutkan, itu lebih bagus. Nah ini tergantung kepada kesalahan kita. Apa? Watulul amal. Apa? Mengangan-angan. Apa namanya itu? Muluk-muluk. Ya, muluk-muluk katanya orang Jawa itu. Jadi nggak punya kemampuan tapi keinginannya banyak. Loh Ustaz, kalau orang punya cita-cita apa nggak boleh? Loh, kalau cita-cita memang harus tinggi Pak. Tapi cita-cita itu dibarengi dengan usaha. Saya kok kepingin punya rumah berkelas hotel. Tapi dia punya usaha, berusaha supaya bisa mencapai itu nggak apa-apa. Yang dimaksud watulul amal muluk-muluk itu keinginannya besar, tapi dia malas bekerja. Angan-angan toh, andaikan nomor ini keluar gitu, mungkin saya sukir. Itu namanya tulul amal gitu. Ya, tapi kalau berjuang untuk menggapai cita-cita itu, bukan tulul amal itu bagus justru. Malah kadang-kadang cita-cita itu perlu ditarget, perlu dibikin apa ya? Iya perlu dibikin target supaya kemudian orang itu semangat berbuat baik, gitu. Ya. Lalu, inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khaslatan, kata Nabi, sesuatu yang paling aku khawatirkan itu ada dua perkara, kata Nabi. Pertama, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ini, mengikuti hawa nafsu dan wa tulul amal dan suka muluk-muluk. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun yang mengikuti nafsu itu fa innahu ya'dilu 'anil haqqi. Maka mengikuti nafsu itu pasti dia akan menjauhkan diri dari kebenaran. Wa amma tulul amal,
Sedangkan orang yang angan-angannya tinggi itu fal hubbu lidunya, maka dia cinta terhadap dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang punya target, punya cita-cita itu penting, harus. Tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar usaha. Kalau tidak itu namanya tulul amal, cuma mbok yo itu tidak bagus tuh. Ya? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Di luar tema boleh, silakan. Monggo. Enggak ada? Hah? Monggo. Yang mau nanya boleh, tidak apa-apa. Saya lebih senang ditanya daripada ngomong sendiri. Silakan, ayo. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau enggak ada lanjut. Wa arba'atun min nuril qalbi. Nah, ini kebalikan tadi, Pak. Ada 4 hal yang mencahayai hati, yang menyinari hati. Pertama, batnun ja'iun, perut yang lapar. Min hadirin, yang dapat mendorong orang berbuat kebaikan. Wa suhbatus salihin, berteman dengan orang solih. Wa hifdzud dunub al-madiyah, dia selalu mengingat dosa yang lalu. Wa qasrul amal, dan tidak muluk-muluk. Ini kebalikan dari yang tadi itu. Oke, saya lanjut. Man jalasa ma'a samaniyati asnafin, barang siapa yang duduk-duduk berteman dengan 8 orang, zadahullahu samaniyata asya, maka Allah akan menambahnya 8 perkara. 1. Man jalasa ma'al aghniya, orang yang suka berteman dengan orang yang kaya, zadahullahu hubbad dunya, Allah akan menjadikan dia orang yang selalu cinta dengan dunia. Berteman dengan orang sukses yang diomongi bendino itu ya duit itu aja. Maka orang seperti itu nanti endingnya, ujung-ujungnya adalah cinta dengan dunia. Apakah nggak boleh Pak berteman dengan orang kaya? Ya boleh, nggak apa-apa. Berteman dengan jenderal itu boleh, berteman dengan boleh silakan, tapi yang penting berbuat kebaikan. Ya. Yang kedua, warrughbata fiha, wa man jalasa ma'al fuqara, orang yang berteman dengan orang-orang fakir, hasalalahu syukru war ridha, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur dan ridha bi kismatillah taala, dengan pembagian atau rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka orang yang suka bersyukur, kalau dia berteman dengan orang-orang yang miskin, maka dia nanti akan selalu bersyukur, Pak. Itu tadi yang pernah saya bilang di sini ini, coba jenengan ke rumah sakit Karangmenjangan itu, pasti nanti muncul rasa syukur. Orang di sana itu untuk bisa hidup harus membeli oksigen, ya. Harus bisa hidup harus dibedah, mengeluarkan uang sekian banyak. Kita hidup ini enggak pernah bayar apa-apa. Saya betul-betul merasakan nikmatnya oksigen itu ketika Covid-19. Kan saat itu oksigen kan kehabisan ya. Itu orang di Kenjeran tuh ada pabrik oksigen tuh. Antri Pak. Saya sempat, ini antri apa sih orang waktu Covid itu? Beli tabung oksigen. Yang kecil itu 3 juta. Kan waktu itu banyak orang kena Covid. Nggak iso nafas. Sehingga belilah dia tabung oksigen. Saya mikir gini. Ya Allah, tabung oksigen sependek itu saja sudah harganya 3 juta. Bagaimana dengan kita yang setiap hari itu bisa menghirup udara bebas? Kalau seolah ini Allah suruh kita bayar, berapa miliar yang harus kita bayar itu? Tapi kan kita selama ini menghirup udara itu kan bebas. Tidak pernah ada tekanan dari siapapun. Itu. Oke? Jadi supaya Anda bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda yang sekarang ini. Sekali lagi, rezeki tidak harus berupa harta, tapi bisa berupa juga anak-anak yang solih dan solihah, gitu Pak. Wa man jalasa ma'as sultan, barang siapa yang berteman dengan seorang raja, wa man jalasa ma'an nisa, dan barang siapa yang berteman dengan orang-orang perempuan, zadahullahul jahla wasyahwah, maka Allah akan memberikan dia al-jahla kebodohan, wasyahwata dan syahwat, dan seterusnya. Nah ini Pak,
Orang yang berteman dengan orang fakir, maka dia akan bersyukur. Orang yang berteman dengan seorang raja, pejabat terus, maka dia nanti akan menjadikannya menjadi orang yang bodoh. Dan yang suka berteman dengan perempuan itu juga menjadi orang yang syahwatnya tinggi, tidak terbengkalai. Tidak tersalurkan dengan baik. Nah itu yang saya bilang bahwa kita ini harus hati-hati. Berteman itu harus milah dan memilih. Tidak boleh sembarangan. Asal diambil, asal dijadikan teman. Tidak. Tapi harus efeknya. Karena efek teman ini juga sangat dominan ya. Bahkan kadang-kadang ada anak itu. Kalau dinasihati orang tuanya tidak mau. Tapi dinasihati temannya itu kadang-kadang mau. Dan seterusnya. Wa man jalasa. Zadahullahu al-qaswata wal kibarah. Allah akan menambah. Oh, masih lanjutan tadi Pak ya. Barang siapa berteman dengan perempuan, Allah menjadikan dia orang bodoh dan syahwatnya tinggi, tidak terbengkalai. Dan Allah juga menjadikan dia itu al-qaswah, keras hatinya, wal kibra dan sombong. Karena terlalu banyak berteman dengan perempuan. Lalu aman jalasa ma'asibyan, barang siapa berteman dengan anak kecil, izdada minal lahwi, maka banyak waktu senggang yang terbuang. Tidak produktif. Kenapa? Karena terlalu banyak bermain dengan anak kecil. Anak kecil itu maksud saya itu ya usia-usia SD lah Pak. Bukan anak kecil, masih bayi. Ya namanya orang tua kalau punya anak kecil kadang-kadang ya pingin nemenin dan sebagainya, tidak apa-apa. Itu tidak termasuk itu maksud saya. Saya dulu Pak, waktu masih di pondok nyantri itu. Saya ini seneng bola, gibol itu. Sehingga dulu badan saya agak kurusan. Begitu sudah dewasa, ya sudah, sekarang apalagi sudah menikah begitu itu. Ya olahraga yang saya gemari itu menjadi apa ya, malu mau main. Karena teman-temannya itu sudah pada anak kecil semua. Mungkin seandainya ada seusia main bola gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau anak kecil semua itu rasanya kok siapa ya, malu gitu loh Pak. Ini yang dibilang wa man jalasa ma'asibyan izdada minal lahwi. Orang yang selalu bermain dengan anak kecil itu akan banyak waktu yang terbuang, ya, sia-sia. Wa man jalasa ma'al fusaq, orang yang berteman dengan orang-orang fasik, izdada minal jara'ati 'ala dzunub, maka dia akan semakin berani untuk berbuat dosa, wa taswifi taubah, dan menunda-nunda taubat. Ya, fusak itu orang yang berbuat dosa tapi dia tidak kafir gitu. Wa man jalasa ma'as sholihin, nah ini, berteman dengan orang-orang salih, izdada raghbatun fit ta'ah, maka kesenangan berbuat taat itu semakin bertambah. Wa man jaza ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal, barang siapa yang berteman dengan para ulama, ilmuwan, maka dia akan bertambah ilmu pengetahuannya dan amalnya. Ulama di sini bukan hanya orang ahli agama ya Pak ya, tapi scientist, orang yang punya pandangan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang bukan ulama, tidak ahli agama, tapi dengan ilmu teknologi, dengan ilmu apa yang dia miliki itu malah kadang-kadang lebih meyakinkan. Contoh begini Pak. Waktu Covid kemarin itu, ketika MUI menetapkan fatwa vaksin, kan yang dihadirkan tuh dokter-dokter ahli vaksin. Ya, dokter, saya waktu itu ikut rapatnya itu ada dari UNER, ada dari Bio Farma, ditanya pendapatnya. Sebelum kiai-kiai itu memutuskan fatwa vaksin ya waktu itu. Itu justru malah minta pendapat sama dokter-dokter itu. Dan seterusnya. Itu yang saya bilang bahwa ulama ini bukan cuma sekedar orang yang ahli agama, tapi juga adalah scientist, orang yang yang dengan kepakarannya itu dia bisa membuka tabir keilmuan yang selama ini terbuntukan gitu. Gitu Pak. Saya lanjut. Hampir sama ini, saya lewati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat." Neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang
menimbulkan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makari, sementara surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai. Orang berbuat maksiat itu kadang-kadang walaupun bayar masih dilakoni, Pak. Iya toh? Orang mau berbuat maksiat, katakanlah berzina lah. Dulu waktu ada doli itu misalnya, dia sudah bayar. Untuk bisa menikmati itu dia masih harus bayar. Kadang-kadang sih tukaran sama orang. Itulah neraka. Dibayar mahal sekalipun tetap dia bayar. Karena neraka itu akan selalu berjalan seirama dengan keinginan manusia, syahwat. Sementara surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai. Sampai dikongkon salat subuh. Kan kadang-kadang wangi, kenapa? Itu tadi bil makari. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya, misalnya salat subuh atau salat malam qiyamul lail. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena ini berkaitan dengan soal keinginannya sendiri-sendiri gitu. Dan seterusnya. Ya, pokoknya neraka itu akan selalu mengikuti jalannya syahwat, sementara surga itu akan mengikuti jalannya sesuatu yang tidak disukai, bil makari itu. La yusiru ilal jannati illa birtikabil masyaqqat. La yusiru ilal jannati, tidak akan sampai ke surga illa birtikabil masyaqqat, kecuali melakukan hal-hal yang bersifat masyaqqah. Wala ilan nar, termasuk juga ke neraka. Illa bita'ati syahwat, kecuali dengan memenuhi syahwat. Faman kharaqal hijab dakhalah. Barang siapa yang membakar hijab, membakar kerudung itu, dakhalah, maka dia masuk ke neraka. Hijab di sini bukan hanya jilbab ya, tapi ya kayak kalau di kita namanya korden. Ya, pemisah antara surga dan neraka itu. Barang siapa yang membakar itu, dakhalah ilan nar, maka dia juga masuk ke neraka. Baik, kita lanjut. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Adapun ciri-ciri orang bahagia 4. 1. Dzikrul dzunub al-madiyah. Melupakan dosa-dosa yang masa lalu. Lupa, katanya melupakan itu nggak boleh. Melupakan di sini maksudnya itu Pak, mengingat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan masa depan itu nggak apa-apa. Yang kemudian wanisyanul hasanat al-madiyah, melupakan kebaikan yang di masa lalu. Ya, sampai yang pernah nyumbang sate, nggak usah diingat-ingat, anggap aja itu tidak ada gitu. Wa nadharhu ila man fawqahu fid din. Ya, orang yang selalu melihat ke atas dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya, dalam konteks ilmu pengetahuan dia selalu melihat ke atas. Kok ada orang bisa sampai profesor, kenapa saya tidak bisa? Itu boleh. Gitu. Wa nadharhu ila man dunahu fid dunya. Orang yang dalam urusan dunia melihat ke bawah supaya timbul rasa syukur tadi itu. Syukur tadi itu. Ya, ini 4 perkara yang akan menjadikan orang itu hidupnya bahagia. Baik, ada pertanyaan Pak, sini. Iya, silakan. Iya. Silakan. Memilih teman. Saya kan memilih teman. Memilih teman. Ya, saya kerja di sebuah lingkungan mungkin ya. Dan yang saya tanyakan itu ketika ada beberapa teman atau salah seorang teman itu dia sangat dominan sekali, tapi dominan sekali dari segi negatif. Sedangkan yang lainnya itu pasif gitu, nggak aktif. Padahal dia orangnya baik gitu. Nah, sikap yang harus dikeluarkan itu yang seperti gimana gitu? Dia sikapnya tuh bisa menyeluruh gitu. Tapi
ya saya lihatin negatif. Tapi giliran yang baik gitu nggak bisa mewarnai. Jadi kita yang malah kadang terwarnai gitu. Dan itu bisa ke lingkungan kerja gitu. Sikap yang harus dilakukan itu seperti apa gitu Ustaz? Makasih. Iya. Kalau menurut saya, ya pertama yang harus sampai lakukan itu bagaimana orang sekeliling sampai itu senang sama sampean dulu. Simpatik dulu. Sehingga ketika mereka sudah simpatik dengan sampean, maka otomatis dia tidak akan mau berteman dengan orang yang jahat tadi itu. Kan tadi pertanyaannya ini orang dominan toh. Punya pengaruh besar lah. Tapi dalam konteks kebatilan. Sementara saya selalu berjuang sendirian dalam konteks kebenaran, malah saya dimusuhi gitu kan. Dan sebagainya. Maka menurut saya yang dibangun pertama kali adalah mendekat. Sama mendekat aja dulu. Sebagaimana Rasulullah dulu itu ketika berdakwah kan sembunyi-sembunyi. Karena diancam, dibunuh dan sebagainya. Nah, beliau mendekati keluarganya. Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, dan seterusnya. Lah sahabat-sahabat seperti beliau-beliau itu sangat senior. Begitu beliau masuk Islam, otomatis di bawahnya juga masuk Islam. Gitu. Dan itu yang selama ini dipraktikkan oleh Nabi itu adalah bahwa beliau itu menyenangkan orang dulu. Ya, ridwan nas ghayatun la tudrak. Menyenangkan orang itu penting. Karena dengan menyenangkan orang itu, orang bisa simpatik ketika melihat kita. Itu, Mas. Ada lagi? Monggo. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Saya lebih senang ditanya Bapak Ibu sekalian daripada saya mau sini. Silakan. Di luar tema boleh. Mau tanya apa aja boleh. Silakan. Mau hukum waris, mau apa boleh. Ya silakan Pak. Yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Itu katanya amal kita dibawa ke Allah. Itu benar gimana Ustaz? Penjelasannya. Nisfu Sya'ban itu, bulan Sya'ban itu bulan yang sangat dimuliakan Allah kan. Terkait dengan bahwa amal kita itu akan diangkat, disetorkan. Jadi ada setoran bulanan, ada setoran harian, ada setoran mingguan, ada setoran bulanan, tahunan. Bulanan tidak ada ya. Kalau harian itu ya setiap sore petang. Itu fatwanya para ulama ya. Qaul ulama bukan hadis tuh. Bahwa dosa kita itu akan disetorkan kepada Allah setoran harian. Kalau setiap minggu itu biasanya malam Jumat. Iya kan? Kenapa kok ada setoran malam Jumat? Itu ada hadis tuh. Ya Rasul, kenapa Anda sering puasa Senin? Fihi yaumun wulidtu fihi. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena di hari itu aku dilahirkan. Kalau puasa hari Kamis, kenapa Anda puasa hari Kamis? Ya kata beliau, karena di hari itulah amalku akan diangkat, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Jadi ada setoran mingguan. Tapi ada setoran tahunan, ya tadi itu malam nisfu Sya'ban. Itu kaulnya para ulama ya. Ada juga yang saya tidak mau mengamalkan itu Ustaz, karena ini tidak ada hadis yang sorry yang jelas. Ya silakan. Tapi bagi saya tidak mengurangi kemuliaannya bulan Sya'ban. Bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang sangat mulia. Iya kan? Biasanya kalau sudah bulan Sya'ban ini, itu, saya cerita sedikit. Kemarin itu kan Ka'bah sedang dibersihkan itu. Bersihkan tahunan. Kiswah namanya. Kain Ka'bah itu diganti dengan sesuatu yang baru, yang itu biasanya dilelang. Makanya kadang-kadang ada masjid yang melelang karpetnya Masjid Nabawi itu ada. Termasuk melelang kain kiswah itu ada. Saya itu pernah ngisi di Royal Regency Ketintang. Begitu saya masuk, kok karpetnya kayak Nabawi, sak wangi-wangiannya. Itu. Saya tanya, Pak, ini kok di model seperti Nabawi? Loh, memang dari Nabawi ini, Pak. Emangnya dibeli di mana? Jadi karpet di Masjid Nabawi yang sudah tidak terpakai itu dilelang. Itu dilelang. Termasuk kain kiswah. Dilelang itu. Kemarin itu kan dilelang. Ditutup Ka'bah itu. Saya ini baru pulang umroh, Pak. Ngapunten, bukan saya pamer. Karena saya sudah di WA Bambang ini. Ustaz bisa hadir. Siap hadir. Dari bandara langsung sini. Saya belum pulang ke rumah ini. Nah, langsung ngisi di sini. Ini roto-roto
ngantuk ya. Penerbangan 11 jam. Jadi bandara, belum ke rumah ini. Tadi makan aja di sini, terus langsung ke sini, Pak. Jadi kemarin itu saya waktu mau pulang, Ka'bah ditutup. Kainnya itu diganti. Itu dilakukan di bulan Sya'ban karena menjelang bulan Ramadan. Orang umroh sekarang full, Pak. Sama kalau punya TV digital itu coba cek di Ka'bah. Orang tawaf itu kan tawaf itu biasanya separuh ya, ada tempat untuk sholat. Kemarin waktu saya di sana itu tidak ada. Semua digunakan area tawaf. Jadi orang sholat itu harus ke belakang, ke tempat sa'i dan sebagainya itu. Artinya apa, bahwa semangat orang beribadah di bulan Sya'ban itu sangat tinggi. Kenapa kok sangat tinggi? Itu bulan di mana kita sudah dilatih oleh Allah untuk mendekati Ramadan. Kan mulai bulan Rajab kita disunahkan puasa. Ada yang bilang saya tidak mau mengamalkan itu karena hadisnya dianggap tidak sahih. Oke, tapi bagi saya hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab itu bukan cuma satu. Kalau mau dilacak itu 50 lebih. Sehingga hadis itu kalau banyak, meskipun itu semuanya dhaif, tapi banyak dan isinya tidak bertentangan, itu kualitasnya menjadi hadis hasan. Hadis itu kan ada 3 ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ini hadisnya dhaif semua ini tentang Rajab. Ini misalnya dianggap hadis dhaif semua. Tapi hadis itu kalau mau dilacak itu 50 lebih hadis itu yang menjelaskan tentang fadilah puasa bulan Rajab. Sehingga saya berkeyakinan hadis dhaif pun kalau kemudian didukung oleh hadis-hadis yang lain, itu kualitasnya naik menjadi hadis hasan. Itu. Sama dengan bulan Sya'ban. Tidak ada dalil yang secara langsung sunnah puasa di bulan Sya'ban. Ada, tapi masalahnya itu dianggap bukan hadis sahih. Nah, saya berkeyakinan karena itu dianggap bukan hadis sahih, masih hadis dhaif. Tapi kalau itu banyak tentang Sya'ban, itu kalau mau dilacak dalam kitab hadis sahih itu banyak sekali, maka kualitasnya naik menjadi hasan. Kan hadis sahih itu nggak boleh diamalkan. Dia hanya bisa untuk memotivasi orang, iya kan? Atau menakut-nakuti orang. Tapi kalau dalam hukum dia nggak bisa digunakan. Nah, karena ini hadis dhaif ini didukung oleh banyak hadis-hadis yang lain yang saling berkaitan, maka kualitasnya naik menjadi hadis hasan. Hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ini kalau kita belajar tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi Pak, meneliti hadis itu, ini hadis hasan apa hadis dhaif apa hadis sahih itu ada ilmunya sendiri. Namanya ilmu dirayah, ilmu mustalahul hadis. Ya, biasanya di jurusan-jurusan hadis, S2 ilmu hadis, S3 ilmu hadis itu biasanya meneliti tentang hadis-hadis itu, Pak. Indonesia yang ahli hadis itu Profesor Syuhudi Ismail, almarhum tapi itu ahli hadis. Kalau tafsir, ya Profesor Quraisy Shihab, karyanya sudah banyak. Nah, sekarang diteruskan oleh Gus Baha. Cuma Gus Baha ini belum ada karya yang fenomenal. Kalau Profesor Quraisy Shihab kan punya kitab namanya judulnya itu Tafsir Al-Misbah. Itu 8 jilid, 1 meter lebih itu. Kalau mau dibeli itu harganya hampir 2 juta. Itu karya fenomenalnya Profesor Quraisy Shihab. Menunjukkan kepakarannya di bidang tafsir itu beliau. Gus Baha itu pakar di bidang tafsir. Tapi beliau tidak punya karya yang fenomenal. Ada kiai muda dari Jombang namanya Afifuddin Dimyati yang dikenal dengan Gus Awis itu. Itu punya kitab tafsir. Apa judulnya lupa saya. Itu sekarang dikaji oleh mahasiswa Al-Azhar Mesir. Jadi karya beliau sekarang sudah ada di Mesir, Pak. Masih muda orangnya, sudah sampai 50 tahun. Sudah bisa nulis kitab berbahasa Arab dan karyanya sekarang dikaji oleh teman-teman di Mesir sana. Ya. Saya punya kitabnya, pernah dikasih, cuma lupa judulnya itu. Tulisannya beliau. Itu. Nah, ke depan itu akan banyak orang-orang yang ahli hadis insyaallah. Karena yang menekuni ilmu hadis ini sekarang S2 hadis, S3 ilmu hadis itu banyak sekali di UIN. Mudah-mudahan ke depan juga lahirlah ulama-ulama hadis gitu. Jadi Sya'ban itu Pak, memang hadisnya dianggap tidak sahih oleh orang. Tapi kalau itu berkaitan dengan hadis Sya'ban itu hadisnya banyak, maka satu sama lain itu saling terkait, kualitasnya naik menjadi hadis hasan gitu. Itu dalam ilmu mustalah hadis begitu. Gitu. Tapi bagi yang tidak mengamalkan juga nggak apa-apa, karena itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban.
Saya kemarin itu yang bawa umroh ada jamaah, tidak mau. Tidak boleh Pak, saya nggak mau umroh 2 kali. Loh, kenapa Pak? Karena sekali berangkat itu umroh itu cuma sekali Pak, tidak boleh 2 kali. Rasulullah mengamalkan begitu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Ya kita nggak maksa. Lah, kita yang mau umroh berbolak-balik juga nggak apa-apa gitu. Jadi mau umroh bolak-balik sekali berangkat mau 2-3 kali silahkan. Tapi ada jamaah yang sekali berangkat itu hanya 1 kali ibadah umroh, tidak mau 2 kali. Ya juga nggak apa-apa. Ya namanya orang punya keyakinan, tidak apa-apa juga boleh. Gitu. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah jam Isya. Mudah-mudahan manfaat. Saya kan yang imami nanti ada ustadznya ya Pak Muhammad. Saya habis sholat langsung pulang Pak. Pengen tidur ini. Dari bandara langsung ke sini. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.